of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fernaldi, NPM 201705104, akan menjelaskan penyederhanaan aljabar boolean dan gerbang logika. Penyederhanaan fungsi boolean menggunakan hukum boolean, yaitu satu, menggunakan hukum identitas. Apabila A ditambah dengan 0, maka hasilnya A itu sendiri. Yang kedua, A dikali 1 menghasilkan A sendiri. Yang kedua, hukum idempoten. Apabila A ditambah A sama dengan A itu sendiri, atau A dikali A sama dengan A itu sendiri. Hukum komplement. Apabila A plus A aksen, maka hasilnya 1. Apabila A dikali A aksen, maka hasilnya 0. Hukum dominasi. Apabila A dikali dengan 0, maka hasilnya 0, di mana 0 ini lebih mendominasi daripada A yang tidak mempunyai nilai. Atau A plus 1 dengan 1, di mana 1 lebih mendominasi A, di mana A ini tidak mempunyai nilai, sedangkan 1 ini mempunyai nilai. Hukum involusi ini, apabila A aksen diaksenkan, maka hasilnya A itu sendiri. Kemudian hukum penyerapan. Apabila A plus AB sama dengan A, di mana A plus AB, di mana A ini ada dua variabel yang sama, maka hasilnya adalah variabel terbanyak ini, atau A dikali A plus B, maka hasilnya A. Yang ketujuh, hukum komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A. Artinya komutatif ini A plus B, jadi posisi yang B ini pindah ke depan dan posisi A ini pindah ke belakang. Sama saja dengan yang perkalian, jadi A dikali B sama dengan B dikali A. Hukum asosiatif. Apabila A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, di mana yang awalnya A plus dalam kurung B plus C menjadi A dalam kurung A plus B plus C, C-nya di luar kurung, jadi berpindah posisi. Sama halnya dengan perkalian. Hukum distributif. Apabila A plus BC sama dengan A plus B dikali A plus C, di mana A tersebut dimasukkan ke AB dan dimasukkan ke C, dimasukkan ke B dan dimasukkan ke C, jadi hasilnya A plus B dikali A plus C, dan tanda penghubungnya untuk menghubungkan dua pernyataan tersebut itu perkalian. Habis itu hukum De Morgan. Apabila A plus B dikomplementkan menjadi A komplement dikali B komplement. Hukum 0 atau 1. Apabila 0 aksen maka dengan 1, dan 1 komplement sama dengan 0. Kita masuk ke contohnya. Contoh soal, sederhanakanlah fungsi boolean f(x,y,z), x aksen, y aksen, z plus x aksen, y, z plus x, y aksen. Pertama-tama kita menggunakan hukum distributif, di mana x aksen z dikali y aksen plus y plus xy aksen. Hasilnya x aksen z, karena y aksen plus y sama dengan 1, maka dikali dengan 1 plus xy aksen. Lalu menggunakan hukum komplement. Lalu setelah menggunakan hukum komplement, menggunakan hukum identitas, di mana x aksen z plus xy aksen hasilnya. Lanjut, cara yang kedua itu menggunakan hukum distributif, di mana xz dikali 1 plus y aksen z.
hasilnya X Z aksen plus 1 plus Y, Z, lalu menggunakan hukum dominasi. Yang terakhir adalah menggunakan hukum identitas, di mana hasilnya nanti adalah X Z aksen plus Y aksen Z. Masuk ke materi gerbang logika, jaringan pensaklaran atau switch network. Saklar, objek yang mempunyai dua buah keadaan, buka dan tutup. Tiga bentuk gerbang paling sederhana, yaitu seri, di mana output B hanya ada jika dan hanya jika X dibuka. Jadi jika X tersebut gerbangnya dibuka, maka penghubung antara A dan B tidak bisa terhubung atau arusnya akan putus. Yang kedua adalah gerbang kedua, bentuk gerbang kedua, apabila output B hanya ada jika dan hanya jika X dan Y dibuka. Jadi penghubung A ke B harus disambungkan dengan gerbang X dan Y. Jika salah satu gerbang saja tidak dibuka, maka arus dari A ke B akan terputus. Yang ketiga adalah contoh gerbang yang ketiga, di mana output C hanya jika dan hanya jika X atau Y dibuka. Sehingga untuk A dan B ini menuju ke arus C, maka harus gerbang tersebut harus dihubungkan, gerbang X harus ditutup sehingga, dan Y juga ditutup sehingga untuk menghubung ke arus C. Jika salah satu gerbang X yang ditutup dan gerbang Y-nya dibuka, maka arus yang masuk hanya arus A, sedangkan arus B akan terputus, sehingga arus yang masuk ke C tidak terlalu maksimal. Contoh rangkaian pensaklaran pada rangkaian listrik, saklar seri dan paralel, di mana seri ini adalah satu cabang, tidak ada cabang yang lain, sehingga jika salah satu gerbang dibuka, maka arus yang mengalir dari sini akan terputus langsung, dan arus yang masuk ke lampu ini tidak ada. Beda halnya dengan paralel, jika salah satu gerbang saja dibuka, maka gerbang yang lain ditutup, maka salah satu gerbang yang ditutup ini akan dapat mampu mengalirkan arus listrik ke lampu tersebut, tetapi tidak maksimal seperti dua gerbang tertutup. Jika dua gerbang tertutup, maka arus masuk akan maksimal. Jika salah satu gerbang yang ditutup, yang lainnya dibuka, maka arus yang masuk akan setengah. Rangkaian logika ada gerbang AND, ada gerbang OR, ada gerbang NOT. Di mana gerbang AND ini dilambangkan seperti peluru, lurus tapi lonjong. N ini sama halnya seperti perkalian, jadi XY. Nah, jika gerbang OR itu belakangnya melengkung dan depannya juga melengkung, tetapi yang di depannya sangat lancip, beda halnya dengan gerbang N. Gerbang OR ini biasanya dilambangkan dengan X plus Y. Gerbang NOT artinya X menjadi X aksen, maka harus ditulis dengan segitiga tetapi ditambah bulatan kecil di depan. Nyatakan fungsi X, Y, Z sama dengan XY plus X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Cara pertama itu adalah dengan cara X, Y dihubungkan, kan bentuk XY ini perkalian, jadi kita menghubungkannya dengan gerbang N. Jadi gerbang N lurus lonjong akan menjadi XY. Nah, yang di bawah karena ada X aksen, maka X-nya harus diubah ke X, maka X-nya akan diubah, maka X-nya harus diubah menjadi X aksen, sehingga kita menggunakan fungsi NOT tersebut. Yang segitiga di depannya ditambah bulatan kecil.
Setelah X yang menjadi X aksen, maka kita bisa membentuk gerbang N, di mana X aksen Y. Jadi karena dia perkalian maka dihubungkan dengan gerbang N. Jadi X aksen Y baru bisa dihubungkan. Nah, sudah ketemu dua gerbang tersebut, disambungkan lagi menggunakan gerbang OR, di mana penghubung antara dua pendataan tersebut itu adalah penjumlahan, sehingga kita lebih baik menggunakan gerbang OR. Jadi XY plus X aksen Y. Itu yang cara pertama. Cara yang kedua adalah kita buat pernyataan X dan Y. Lalu kita hubungkan menggunakan gerbang N, jadi XY. Nah, terus tadi kan kalau cara pertama kita membuat gerbang baru, kelompok baru. Tapi kalau cara yang kedua itu adalah menarik arus yang menarik pernyataan yang Y dan pernyataan X, sehingga untuk lebih mempersingkat waktu, sehingga ditarik garis vertikal lalu horizontal. Lalu menggunakan cara yang tadi, X-nya harus diubah ke X aksen, sehingga kita menggunakan fungsi not. Setelah X-nya berubah menjadi X aksen, baru kita bisa menghubungkan Y dan X aksen menggunakan gerbang N, jadi X aksen Y. Lalu dua pernyataan tersebut kita hubungkan dengan fungsi OR, ya, sehingga XY plus X aksen Y. Cara yang ketiga itu adalah menggunakan membuat pernyataan X dan Y, tetapi pernyataan X tersebut meliputi dua pengerjaan. Artinya membuat X tetapi langsung membuat dua cabang seperti ini, lalu yang Y juga dibuat percabangan seperti ini, sehingga X ditarik garis, lalu Y dihubungkan dengan gerbang N menjadi XY, dan X diubah menjadi harus diubah jadi X aksen menggunakan fungsi not menjadi X aksen, lalu dihubungkan dengan gerbang N X aksen Y. Setelah itu dihubungkan dengan dengan fungsi gerbang OR, sehingga persamaannya XY plus X aksennya. Sebenarnya cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga ini sama-sama memudahkan, tetapi untuk mempersingkat waktu pengerjaan maka lebih baik menggunakan cara yang kedua. Gerbang turunan yaitu NaN, artinya not dan N. Dibuat dulu gerbang N XY menggunakan gerbang N, lalu dinotkan menjadi XY aksen. Lalu gerbang NOR, artinya not OR. Jadi persamaan XY ini menggunakan fungsi OR, lalu dinotkan menjadi X plus Y aksen. Lalu gerbang SOR, artinya eksklusif OR, artinya X Y dihubungkan dengan fungsi OR, lalu dieksklusifkan menjadi X, dibulatkan lalu dijumlah sama dengan Y. Sama halnya dengan XNOR, artinya artinya eksklusif not OR, di mana XY dibuat not di-OR-kan, setelah itu diberi tanda garis seperti ini untuk menandakan bahwa ini adalah eksklusif, lalu dinotkan dengan tambahkan bulatan kecil di depannya, jadi sehingga X bulatan lingkaran plus Y dalam kurung aksen. Ekivalen
Ekivalen artinya fungsinya walaupun berbeda penulisan, tetapi jika kita artikan sama. Seperti XY, X plus Y aksen, Y buka kurung, tutup kurung aksen. Jika kita menggunakan hukum De Morgan, sama jika kita hubungkan dengan ini sama aja halnya, tetapi lebih panjang ini. X, Y kita orkan, X plus Y baru kita notkan, artinya X plus Y menjadi aksen. Nah, sehingga lebih memudahkan langsung membentuk seperti ini daripada seperti ini, karena dengan cara seperti ini terlalu panjang dan akan membuat kehabisan waktu. Yang kedua, ekivalen ini ekivalen N, X aksen, Y aksen langsung diubahkan menjadi langsung di N-kan menjadi X aksen, Y aksen. Dimana halnya sama saja dengan fungsi X plus Y aksen, dimana X, Y-nya dibuat OR, X plus Y baru ditambah aksenkan. Sehingga kalau kita menggunakan hukum De Morgan, X plus Y aksen ini sama halnya dengan X aksen dikali Y aksen. Yang ketiga adalah X aksen, Y aksen, X aksen plus Y aksen, ekivalen dengan XY aksen, dimana X aksen, Y aksen diorkan menjadi X aksen plus Y aksen. Yang sebelah sini XY di N kan menjadi XY, tetapi diberi tanda not menggunakan fungsi not sehingga XY aksen. Nah, fungsi ini sama saja dengan hal fungsi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.